مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده وعز ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Cek satu. Sampaikan kepada Bapak Ibu agar segera merapatkan meluruskan shaf. Yang masih di luar mohon untuk mengisi tempat yang disediakan panitia
Mohon secepatnya karena sebentar lagi atau kurang dari 5 menit dari sekarang pelaksanaan sholat Idul Adha akan segera kita laksanakan. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita sama Allah taala karena nikmat sehat badan kita, nikmat kesempatan, nikmat umur dan segala macam nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ridhanya Allah, dengan segala nikmatnya Allah, kita kembali berkumpul di tempat yang penuh dengan diberkahi Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama melaksanakan salat sunnah Idul Adha secara berjamaah. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu, orang-orang tuaku yang saya hormati, izinkanlah kami untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan salat Idul Adha. Yang pertama, yang bertindak selaku khatib pada kesempatan yang berbahagia ini adalah Al-Ustaz Ahmad Fajri Latif SPD MPD. Beliau sudah hadir bersama kita dan yang akan bertindak sebagai imam salat Idul Adha pada kesempatan yang berbahagia ini adalah Ananda Muhammad Fadil Tamrin. Baik, yang kedua, tata cara pelaksanaan salat Idul Adha. Yang pertama tentu sama dengan salat Idul Fitri, beda dengan niat. Niatnya adalah usalli sunnatan Idul Adha raka'ataini mustaqbil qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan takbir. Setelah membaca takbir, takbiratul ihram, dilanjutkan dengan membaca doa iftitah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, dan seterusnya. Setelah itu kita di rakaat pertama kita bertakbir sebanyak 7 kali. Dan setelah itu kita mendengarkan bacaan imam sampai dengan selesai. Di rakaat kedua kita bertakbir sebanyak 5 kali dengan kita membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dan yang terakhir mungkin itu yang kami sampaikan, dan kita telah memasuki acara selanjutnya, yaitu salat Idul Adha secara berjamaah. Bapak Ibu hadirin, untuk luruskan saf dan rapatkan saf untuk kesempurnaan salat kita. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu sunnatan li'idil adha raka'ataini jami'atan rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Cik, 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 cik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadithi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan Allah, di hari yang agung ini kita berkumpul dalam suasana hati penuh keimanan. Hidup dalam suasana hati penuh keimanan adalah kehidupan yang teduh, meskipun di sekeliling kita terasa gaduh. Iman menghadirkan kebahagiaan yang tidak terletak pada banyaknya harta, akan tetapi pada kedekatan hati kepada Allah. Dalam iman, langkah terasa ringan, meskipun hidup penuh dengan tantangan, menjadikan kita lebih banyak bersyukur atas apa yang telah didapatkan, membuat kita lebih bersabar saat berada dalam kesempitan, dan mengarahkan kita untuk ikhlas dalam setiap pengorbanan. Idul Adha merupakan hari raya yang syarat akan makna. Ia mengingatkan kita tentang kisah yang agung dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam ketika cinta kepada Allah ditempatkan di atas segala-galanya. Di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah, surah kedua dalam Al-Quran disebut sebagai Fustatul Quran, tendanya Al-Quran karena ia begitu megah. Terdiri dari 286 ayat, 3.100 kalimat, dan 25.500 huruf. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar bin Ali bin Arabi At-Taniri Al-Bantani Al-Jawi Al-Maki Al-Syafi'i Al-Ash'ari, atau Syekh Nawawi Banten dalam tafsirnya Al-Munir Marwah Labib. Pada ayat 165,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Kata Allah di dalam ayat ini, ada manusia yang membuat tandingan-tandingan Allah. Dia mencintainya sebagaimana cintanya kepada Allah. Pada umumnya ulama-ulama tafsir dalam kitab mereka menafsirkan yang dimaksud tandingan-tandingan Allah di dalam ayat ini yaitu berhala-berhala yang disembah oleh orang Arab jahiliyah. Namun Buya Hamka di dalam tafsir Al-Azhar menunjukkan perspektif yang berbeda, memberikan cara pandang yang berbeda. Menurutnya, tandingan-tandingan Allah di dalam ayat ini tidak terbatas pada berhala-berhala yang disembah oleh orang Arab jahiliyah, namun memiliki makna yang lebih luas. Lebih lanjut, Buya Hamka mengatakan yang dimaksud tandingan-tandingan Allah di dalam ayat ini bisa berupa aturan yang lebih diutamakan daripada aturan Allah atau perintah yang lebih diutamakan daripada perintah Allah. Jangan sampai di dalam kehidupan kita ada sebuah kondisi, ada suatu waktu antara aturan Allah bertabrakan dengan aturan manusia, antara perintah Allah bertabrakan dengan perintah manusia, dan kita lebih mengutamakan perintah atau aturan manusia, maka itulah berhala-berhala kecil dalam kehidupan kita. Lebih lanjut Allah mengatakan, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menjelaskan, orang beriman memiliki cinta yang begitu besar kepada Allah, amat sangat cintanya kepada Allah, karena pada hakikatnya sebelum mereka mencintai Allah, Allah telah lebih dahulu mencintai mereka. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis qudsi, hadisnya sahih dalam sahih hadis qudsi karya Syekh Isamuddin As-Sababiti, disebutkan di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bana adama qum ilayya amshi ilaika wamshi ilayya uhawwir ilaika. Kata Allah di dalam hadis ini, wahai anak Adam, berdirilah kepadaku, niscaya aku akan berjalan kepadamu, dan berjalanlah kepadaku, niscaya aku akan berlari kepadamu. Maksudnya, ketika kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah, Allah lantas mendekatkan dirinya kepada kita. Bahkan ada seorang hamba baru berniat ingin dekat kepada Allah, Allah langsung mendekatkan dirinya kepada hamba tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari Idul Adha kita belajar 3 hal penting yang seyogyanya kita jadikan bekal dalam mengarungi kehidupan dunia sebagai seorang hamba. Yang pertama, Idul Adha mengajarkan arti pengorbanan. Saat kita menyembelih hewan kurban, itu menjadi simbol kesiapan kita untuk mengorbankan harta di jalan Allah. Dan perlu untuk kita ketahui bersama, ketika kita berbagi, hakikatnya kita berbuat baik terhadap diri sendiri. Saat kita menolong, hakikatnya diri kita lah yang tertolong. Dan ketika kita membantu orang keluar dari kesulitan, hakikatnya diri kita lah yang terselamatkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dalam kitabnya Sahih Bukhari nomor hadis 1417, disebutkan di dalamnya, Sulaiman bin Harb menyampaikan kepada kami dari Syu'bah, dari Abu Ishaq, dari Abdullah bin Ma'qil, dari Adi bin Hatim. Ia berkata, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Lindungilah diri kalian dari api neraka walaupun dengan sepotong kurma. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, ij'alu bainakum wa bainan nari hijaban walau bisyiqqi tamratin. Buatlah batas penghalang antara diri kalian dengan neraka walaupun dengan sepotong kurma. Jika sepotong kurma saja
bisa menyelamatkan kita dari api neraka, lantas bagaimana jika yang kita berikan adalah sepotong daging yang segar yang berasal dari hewan kurban yang sehat. Kemudian di dalam Jami' At-Tirmidzi nomor hadis 1493, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila adamiyun min 'amali yauman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam." Tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari nahar, pada saat ini, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain mengalirkan atau mengucurkan darah hewan kurban. Jadi kalau kita berkurban, Allah akan selamatkan kita dari api neraka. Kalau kita berkurban, Allah akan curahkan cintanya kepada kita. Dan kalau kita berkurban, kita akan mendapatkan pahala yang begitu banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya pahala yang didapatkan oleh orang yang berkurban tidak dinilai dari harga hewan kurbannya, tidak pula dinilai dari jumlah potongan daging yang dihasilkan, tidak pula dinilai dari berapa orang yang menerima daging kurbannya. Akan tetapi banyaknya pahala yang didapatkan oleh orang yang berkurban, kata Nabi, li sahibiha bikulli sya'ratin hasanatun. Orang yang berkurban mendapatkan satu kebaikan dari setiap helai bulu dari hewan yang dia kurbankan. Dan kalau kita perhatikan seekor kambing atau seekor sapi, tidak mungkin bulunya hanya 100 helai bulu, tidak mungkin hanya 1000 helai bulu, tidak mungkin hanya 10.000 helai bulu, jauh lebih banyak daripada itu. Maka begitulah banyaknya pahala yang didapatkan oleh orang yang berkurban. Dan sebagai peringatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua, sebagai bahan introspeksi diri, sebagai bahan renungan, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor hadis 3123, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Nigi tahu mega waramparanna nade namak karoba aja nade peri ondrong sumpajata. Jadi kalau ada di antara kita punya kelebihan harta, Allah tanamkan kekayaan pada diri kita, hari ini bisa dipakai mukena harganya 3 jutaan lebih, bahkan tahun lalu lebih mahal daripada itu. Hari ini kita bisa menggunakan jubah atau gamis yang harganya 1 jutaan lebih, tahun lalu lebih mahal lagi daripada itu. Hari ini bisa kita pakai jam tangan yang harganya 2 jutaan lebih, dan tahun lalu kita beli lebih mahal daripada itu. Bahkan hari ini kita bisa menggunakan kendaraan yang harganya ratusan juta, yang tiap bulan kita bayar 3-5 jutaan lebih. Kita beli motor yang harganya 20-30 jutaan lebih, namun tidak bisa berkumpan sampai detik ini. Maka malulah di hadapan Allah untuk mengakui dirinya sebagai seorang hamba Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, Idul Adha mengajarkan kita arti ketaatan. Ketaatan sejati itu lahir dari ketundukan dan kepatuhan dalam melaksanakan perintah Allah tanpa adanya keraguan sedikit pun. Saat kita belajar dari kisahnya Nabi Ibrahim, di mana suatu waktu Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail, yang merupakan harta yang paling berharga dalam hidupnya, anak yang begitu lama dia nantikan kehadirannya, anak yang sangat ia sayangi. Namun ternyata Allah memintanya untuk menyembelih anak tersebut. Dengan penuh keteguhan, Nabi Ibrahim menghadap kepada Ismail. Ketika hendak menyembelih Ismail, dia sampaikan bahwa ini perintah Allah, yang membuat kita takjub. Ismail berkata kepada ayahnya, "Ya abati af'al ma tu'maru." Wahai ayahku, kerjakanlah, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Seolah-olah Ismail berkata kepada kita semua, Ismail ini masih kecil waktu itu, berkata kepada kita semua, kalau ada perintah Allah, sekalipun seluruh manusia di dunia mengatakan ini tidak bagus, ini tidak baik, jangan kerjakan. Namun karena itu perintah Allah, maka kerjakanlah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Inilah ketaatan sejati, dibangun di atas ketundukan dan kepatuhan dalam melaksanakan perintah Allah
tanpa adanya unsur keraguan sedikit pun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang ketiga, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan. Di hari yang agung ini kita belajar untuk ikhlas mengeluarkan harta, kita keluarkan uang kita untuk membeli hewan kurban. Kita ikhlas melihat hewan kurban yang dibeli untuk disembelih. Kita ikhlas membagikan daging dari hewan yang telah kita kurbankan. Karena kalau kita terbiasa ikhlas dalam melaksanakan perintah Allah, niscaya setiap ibadah yang kita kerjakan dibangun atas dasar cinta kepada Allah. Karena seorang hamba itu dalam beribadah kepada Allah dibagi ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama tingkatan awam, diibaratkan seperti pedagang. Seseorang berdagang mengharapkan keuntungan, makin besar peluang dikerjakan. Maka ada seorang hamba beribadah kepada Allah mengharapkan pahala yang banyak. Sebagai contoh, ada hamba dia tahu keutamaan qabliyah subuh, rakatul fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lantas dia kemudian secara rutin mengerjakan. Dia mengetahui banyaknya pahala yang didapatkan oleh orang yang berkurban. Karena banyaknya pahala dinilai dari jumlah helai bulu yang terdapat pada hewan kurban. Sehingga dia beribadah kepada Allah mengharapkan pahala yang banyak. Kalau ada di antara kita beribadah kepada Allah, mengejar keutamaan, mengharapkan pahala yang banyak, maka diibaratkan sebagai seorang hamba yang diibaratkan sebagai pedagang. Tingkatan yang pertama, tingkatan awam. Kemudian yang kedua disebut sebagai tingkatan khusus. Diibaratkan seperti budak. Ada seseorang beribadah kepada Allah semata-mata dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Allah perintahkan solat, dia solat. Allah perintahkan zakat, dia zakat. Allah perintahkan dia berpuasa, maka dia berpuasa. Dia melaksanakan segala bentuk ibadah dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Maka ini tingkatan yang kedua. Tingkatannya orang khusus diibaratkan seperti pedagang, seperti budak. Kemudian yang ketiga, tingkatannya khususnya orang-orang khusus. Dan mereka ini adalah orang yang beribadah kepada Allah atas dasar cinta kepada Allah. Dikisahkan suatu waktu Rabi'atul Adawiyah keluar dari rumahnya. Dia membawa api, kemudian dia membawa air. Orang bertanya kepadanya, wahai Rabi'atul Adawiyah, mengapa engkau membawa air dan api? Apa kata Rabi'atul Adawiyah? Saya membawa air dan api karena saya ingin membakar surga dan memadamkan api neraka, supaya orang beribadah kepada Allah bukan karena ingin masuk surga, bukan karena takut masuk neraka, akan tetapi semata-mata karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di hari yang agung ini, mari kita menundukkan hati
meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allah muhawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma taqabbal minna dhabihatana, Allahumma taqabbal minna dhabihatana, Allahumma taqabbal minna dhabihatana, Allahumma taqabbal minna ibadatal qurban. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu mu'afiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.